Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan mengenai sejarah kurikulum dan kurikulum sekolah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Gede Darmadika, dan saya sendiri Iwayan Gepa Masutama. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering berubah setiap kali ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini masih diupayakan untuk mencapai standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan kurikulum sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, yaitu dari tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Semua perubahan tersebut merupakan akibat dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek. Sebab, kurikulum sebagai alat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis, menyesuaikan dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya ada pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Kemudian, masuk ke pembahasan alasan dan filosofi untuk membangun sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk para siswa mendapatkan atau menempa ilmu di bawah pengawasan guru. Tentunya tujuan utamanya adalah menambah ilmu pengetahuan. Dengan di bawah bimbingan tenaga pengajar atau pendidik yang biasa disebut guru, siswa akan mengetahui berbagai hal yang pada nantinya akan membuat wawasan siswa semakin luas. Wawasan yang luas mampu membuat siswa berpikir dan melihat sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Untuk mendapatkan sekolah yang sempurna, diperlukan berbagai macam persiapan yang matang agar nantinya proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan hasil yang didapatkan pun maksimal. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Di sini, kami dari kelompok 1 mengusulkan sebuah sekolah lengkap dengan ide-ide yang mendukung kegiatan belajar siswa. Namanya adalah SMP Jaya Pintar Abadi. Pemilihan nama ini adalah menggambarkan harapan dan doa di mana ilmu atau kepintaran yang didapatkan siswa di sekolah ini dapat membawa mereka pada kejayaan dan ilmu yang melekat pada diri mereka bersifat kekal tak akan dimakan oleh waktu. Lanjut ke visi dan misi sekolah. Visi SMP Jaya Pintar Abadi ini merupakan pandangan tentang keadaan masa depan yang diharapkan oleh SMP Jaya Pintar Abadi yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu terwujudnya sekolah sebagai lembaga belajar kondusif untuk memberdayakan siswa berkembang menjadi individu yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, dan kompetitif di era teknologi global. Atas dasar tersebut, SMP Jaya Pintar Abadi berhasrat untuk yang pertama mempertahankan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan disiplin yang tinggi dan yang ditunjang oleh fisik yang prima, menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme, mengarahkan siswa agar memiliki kepekaan sosial dan kepemimpinan, mengembangkan wawasan iptek. Adapun misi sekolah, untuk mewujudkan visi di atas, maka SMP Jaya Pintar Abadi misinya adalah sebagai berikut, yaitu menumbuh kembangkan penerapan terhadap ajaran agama, budaya, dan budi pekerti yang menjadi dasar kearifan dalam bertindak, menggiatkan kegiatan ekstrakurikuler baik dalam bidang olahraga, kesenian, keterampilan, dan organisasi, melaksanakan kegiatan pembelajaran, bimbingan, dan pelatihan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Kemudian ada menumbuh kembangkan rasa berbakti kepada seluruh warga sekolah, dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan siswa melek teknologi yang mendalam dan bertanggung jawab. Lanjut. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, yang kedua adalah konten khusus. Konten khusus di sini yang pertama ada 5 bagian, yaitu yang pertama menyediakan konsep pembelajaran yang jelas, terstruktur, dan terstandarisasi. 2. Mendukung penuh kemampuan siswa, baik itu pengetahuan akademik maupun non-akademik. 3. Menjunjung tinggi kedisiplinan, etika, dan moral siswa dalam berkompetisi dengan kemampuan sumber daya manusia yang profesional. 4. Menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar sesuai standar. Yang terakhir, berkomitmen untuk selalu berinovasi yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu ada materi wajib yang mengkhusus dan yang digunakan dalam proses belajar. Proses pembelajaran disesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Berhasilan dari penyesuaian tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu standar proses. A. Proses pembelajaran di semua mata pelajaran patut dicontoh untuk sekolah lain dalam mengembangkan akhlak yang tinggi, akhlak mulia, kepribadian unggul, berkepemimpinan, berjiwa kewirausahaan, patriotisme, dan giat berinovasi. B. Memperkaya model proses pembelajaran sekolah lanjutan negara anggota OECD dan atau negara maju lainnya memiliki keunggulan tertentu di bidang pendidikan. C. Menerapkan pembelajaran berbasis teknologi ke semua siswa. D. Belajar sains, matematika, pelajaran kelompok inti haruslah menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran lain dapat disesuaikan. Lalu di sini ada metode atau strategi pengajaran. Yang pertama, menyediakan konsep pembelajaran yang jelas, terstruktur, dan terstandarisasi, mendukung penuh kemampuan siswa, baik itu pengetahuan akademik maupun non-akademik, menjunjung tinggi kedisiplinan, etika, dan moral siswa dalam berkompetisi dan kemampuan sumber daya manusia yang profesional. 4. Menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar sesuai standar. 5. Berkomitmen untuk selalu berinovasi yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu ada organisasi kurikulum sekolah. Pertama, ada mata pelajaran terpisah. Bentuk kurikulum ini adalah kurikulum yang sudah lama digunakan karena organisasi kurikulum untuk ini sederhana dan mudah dan dilaksanakan. Karena keserdaran tersebut akan mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial. Yang kedua, ada mata pelajaran terhubung. Pola kurikulum korelasi yaitu pola kurikulum yang berusaha untuk menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau satu pokok materi dengan pokok materi lainnya. Sesuai yang ketiga adalah kurikulum inti, yaitu kurikulum inti merupakan kurikulum yang selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab untuk atau menuntaskan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Juga memungkinkan bahwa aspek lingkungan pun menjadi bahan yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum ini. Lalu ada yang terakhir adalah metode evaluasi. Strategi ini digunakan dalam mengevaluasi pembelajaran di sekolah. Sekolah ini adalah dengan mengombinasikan antara evaluasi berorientasi pada proses dan pada hasil. Contohnya adalah partisipasi proyek baik di bidang akademik dan non-akademik, hasil karya ilmiah, tugas, ujian, dan tentunya sikap. Ya, baik dilanjutkan oleh moderator. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon segala kritik dan sarannya. Dan atas kekurangan dan kesalahan yang
mungkin kami ada tadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kalian. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.